Namun harapanku mendadak musnah. Anak Pak ini Pak, anak kita Pak. Misrah yang tadinya sehat-sehat saja, entah mengapa tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Tini tumbuh sebagai gadis yang pendiam. Meski tidak sempurna, tak sedikit pun ia menyusahkanku. Makanya aku sangat sayang padanya. Semua permintaannya selagi aku mampu akan berusaha ku penuhi. Semua kulakukan agar ia tidak merasa rendah hati di antara keluarga dan teman-teman yang berbeda darinya. Memiliki anak seperti Tini membuat kami ingin memiliki anak lagi. Berharap kesempurnaan akan hadirnya seorang putri cantik dalam rumah tangga kami. Ada punya anak perempuan tapi tidak normal. Jadi kalau punya anak tuh, kalau bagi saya pada waktu itu kan ada rasa takut. Karena mudah-mudahan kalau dia memang perempuan, kalau normal. Nah ini harapan. Misrah, begitulah nama putri kecilku ini. Melihat sosoknya yang begitu cantik dan lucu, sejenak kekecewaanku sirna. Usia 2 tahun Misrah sudah bisa berjalan. Itu pertanda Misrah tak memiliki penyakit seperti kakaknya. Namun harapanku mendadak musnah. Anak Pak ini Pak, anak kita Pak. Misrah yang tadinya sehat-sehat saja, entah mengapa tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Tubuh kecilnya seakan tak mampu menahan sakit yang diderita. Hingga akhirnya ia harus menyerah pada maut. Ya kalau gelisahnya itu kadang-kadang kita kalau berpikir ke sana kadang-kadang gimana duduk tuh lama tuh. Mengambil. Oh ada yang normal gini, ada yang tidak normal gini, ada yang ada yang mengapa ke meninggal tidak normal, kadang-kadang kita kecewa lah. Ku coba bersabar di tengah badai yang menimpa keluargaku. Begitu pula saat istriku kembali hamil. Tapi lagi-lagi anakku meninggal ketika usianya baru menginjak 7 bulan. Kondisi itu membuat pikiranku kacau. Dan tentu saja juga berdampak pada pekerjaanku. Akhirnya aku memilih berhenti bekerja dan kembali ke kampung halamanku di desa Cukan Lipai, Barabai, Kalimantan Selatan. Anda kerja lagi. Kenapa tuh? Karena ya anak kekecewaan itu ada, kekecewaan di hati itu kan. Lalu ya kada perlu apa nih lagi kerja kalau gini-gini aja lah. Sedang anak-anak ada kan ada sehat kan perempuan, ada yang sehat ya mati ya sudah pulang aja. Pulang aja. Biar hormat saya. Di rumah sederhana ini aku mulai merajut kehidupan baruku. Kehidupan yang harus kujalani meskipun berat. Ya, semenjak tinggal di kampung, hanya pekerjaan sebagai petani penyadap karet yang bisa aku dan Basir lakukan. Upahnya tak sampai 30.000 untuk kami berdua. Padahal setiap hari kami harus menyadap sekitar 400 pohon karet. Selama kami tinggal di kampung, 2 kali istriku hamil. 2 kali itu pula anakku dipanggil Tuhan ketika usia mereka belum genap 1 tahun. Dan semua harus kuterima dengan jutaan keikhlasan.
Tahun 1992 aku kembali mendapat hadiah dari Tuhan. Suban, seorang bayi laki-laki tampan, kembali menyemarakkan kehidupan keluarga kami. Untunglah ia bisa bertahan hidup, tidak seperti 4 orang saudaranya terdahulu yang umurnya tak sampai 2 tahun. Tapi ternyata saat usia Suban 2 tahun kembali kelumpuhan merenggut harapannya. Bayangkan kematian anak 4, jadi artinya lahirnya sudah memulai pahit hidup. Penghidupan itu mulai pahit. Pahitnya. Artinya mati anak 4, jaga ibarat ada duit sedikit-sedikit itu kan habis sudah. Dan biayai anak, ngubur anak, apa segala arung anak kan malum. Nah, lahir ini kurang. Meski begitu, keinginan untuk memiliki anak normal tak pernah surut dalam inganku. Setelah Suban berusia 2 tahun, istriku kembali melahirkan bayi laki-laki. Junaidi namanya.